Berlatar belakang di sebuah kantor perbatasan Cina dan Hong Kong, carita ieu teh dimimitian dengan memperlihatkan seorang wanita anu keur mawa sebuah rantang. Wanita itu bernama Mei. Ini jelemana. Mei ini sering bolak-balik ke China dan Hong Kong untuk mengambil sesuatu yang akan dia isi pada rantang itu. Mei tinggal di sebuah rumah susun yang berada di kawasan Hong Kong. Di rumahnya itu, Mei hanya ditemani oleh anjing peliharaannya yang sangat lucu seperti kamu lucu, dan keseharian Mei dihabiskan dengan berjualan pangsit rebus. Namun yang ia jual bukanlah pangsit biasa seperti kalian makan mie, bakso di Sangguan, Batagor. Konon katanya pangsit jieunan si Mei ini memiliki khasiat di luar naila. Siapa saja yang memakan pangsit ini secara terus-menerus akan membuatnya menjadi awet muda dan kembali sehat bugar. Dan apa bahan rahasianya yang Mei buat sehingga orang-orang yang memakan itu bisa menjadi awet muda? Penasarin? Nonton sampai selesainya? Lanjut, ternyata kabar tentang pangsit buatan Mei itu sudah menyebar luas di sepenjuru kota. Singkat cerita, pada suatu hari terdapat seorang wanita yang bernama Ching. Ini si cantiknya. Ia datang ke tempat Mei dikarenakan penasaran dengan pangsit buatan si Mei. Jadi Ching ini merupakan seorang istri dari aktor terkenal di Hong Kong yang bernama Mr. Lee. Ia pun menceritakan keluh kesah soal rumah tangganya bersama sang suami kepada Mei. Ching ini berharap semoga dengan mengkonsumsi pangsit buatan dari Mei, dirinya bisa bertambah awet muda supaya suaminya makin sayang dan bergairah kepada Ching. Setelah melihat kondisi rumah Mei yang begitu acak-adut alias berantakan alias kotor, nampaknya Ching kurang serak apakah pangsit buatan Mei itu bisa membuat dirinya awet muda. Namun sebagai bukti khasiat pangsit buatan Mei ada di Mei itu sendiri, yang ternyata Mei ini sudah berusia 60 tahun. Loh. Terlihat dari kulit dan wajahnya begitu mulus karena ia selalu mengkonsumsi pangsit buatannya. Lantas Mei pun langsung menyiapkan pangsit yang sudah dipesan oleh Ching. Singkat cerita, setelah pangsitnya sudah dijieun, Mei pun langsung mempersilahkan Ching untuk memakan pangsit buatannya itu. Dan ketika Ching akan memakannya, ia pun langsung kaget. Namun bukan kaget karena rasanya tidak enak, melainkan pangsit tersebut masih panas, golopok. Hingga sampai sekarang, belum ada satupun orang yang tahu bahan apa yang digunakan Mei untuk membuat pangsitnya. Ketika pangsitnya terjatuh, datang anjing peliharaan si Mei. Terlihat anjingnya saja tidak mau memakan pangsit buatannya si Mei. Bahwa yang kita tahu, kalau anjing memiliki penciuman yang sangat tajam. Jadi di sini bisa kita simpulkan, pangsit buatan Mei mengandung bahan-bahan yang tak biasa. Selagi Ching menyantap pangsit buatan Mei, dirinya sudah bercerita kalau dulu Mei ini pernah bekerja sebagai dokter bedah, yang dimana semua keahliannya di bidang itu lebih banyak dia habiskan untuk kegiatan alborsai. Selama hidupnya, Mei telah melakukan 300 pembedahan yang sudah dia lakukan. Mei merasa sudah cukup menjalani profesi tersebut karena usianya yang sudah tidak lagi muda. Oleh sebab itu, sekarang Mei hanya berfokus sebagai penjual pangsit rebus di tempat tinggalnya yang sekarang. 这种成绩啊，只有靠我。红昏看 Adegan pun berpindah memperlihatkan suaminya dari Ching, yaitu Mr. Lee. Ini orangnya sebagai aktor terkenal dan hidup yang serba mewah tanpa sepengetahuan istrinya. Ternyata Lee ini selingkuh dengan terapis pribadinya yang masih muda, mulus dan tentunya cantik. Wanita itu bernama Kate. Ini parasnya, biarpun usia Lee bisa dibilang sudah tak lagi muda alias bau tanah, tapi jiwa mudanya masih sangat menggebu dan dia juga masih tertarik dengan makanan yang mampu menambah stamina di ranjangnya. Singkat cerita,
cerita pada suatu hari di kota Shenzhen, Cina, terlihat Mei sedang berada di sebuah rumah sakit. Tak luput dia selalu membawa rantang merah kesayangannya. Secara diam-diam, terlihat Mei menyogok suster yang berada di rumah sakit itu agar dirinya bisa mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Sesuatu apakah itu? Nanti akan terjawab seiring berjalannya film. Oke barudak, ketika sudah pulang dari rumah sakit, Mei harus melewati barang pemeriksaan perbatasan China dan Hong Kong. Sebelum melanjutkan perjalanannya, terlihat semuanya masih aman-aman saja dan belum ada kejanggalan. Di mana rantang itu pas dicek ternyata isinya cuma bekal makanan siang. Mei pun mengatakan kepada petugas pemeriksaan itu hanyalah daging ibab, telur, dan nasi putih. Lantas setelah pemeriksaan itu, Mei pun boleh melanjutkan perjalanannya. Singkat cerita, akhirnya Ching kembali lagi ke tempatnya Mei untuk kedua kalinya. Nampaknya Ching mulai ketagihan dengan pangsit yang dibuat oleh Mei. Dia juga berniat untuk rutin makan pangsit itu supaya bisa merasakan efeknya menjadi awet muda. Dan tentunya agar Mr. Lee, yaitu suaminya, kembali terpesona kepada dirinya. Mendengar cerita dari Ching, Mei pun menyarankan kepada Ching untuk sering mengkonsumsi pangsitnya minimal 5 kali pertemuan atau sehari sekali. Ia harus memakan pangsit tersebut. Karena di sini Mei meyakinkan pada pertemuan kelima, Ching akan merasakan hasil yang sangat memuaskan. Namun selama pembuatan pangsit itu, Mei melarang Ching untuk melihat proses pembuatannya di dapur. 看，我刚才剁的肉馅儿就这小东西，所以啊，我们要好好珍惜。 Singkat cerita, sudah sekian kalinya Ching datang ke tempat Mei. Tak terasa sekarang sudah pertemuan yang keempat Ching. Setelah itu, tiba-tiba Mei didatangi tamu. Tamu itu merupakan tetangga di rumah susun tersebut. Namun ibu itu membawa anaknya. Ya, karena Mei dikenal sebagai dokter bagian bedah dan juga borsai, jadi si ibu ini meminta tolong kepada Mei untuk menggugurkan kandungan anaknya sendiri. Yang ternyata si ibu ini tidak terima sang anak hamil dan sekarang kandungannya sudah 5 bulan. Setelah diperkokos oleh ayahnya sendiri. Mendengar cerita dari si ibu itu, awalnya Mei menolak untuk melakukan aborsi karena ia sudah lama berhenti dari pekerjaan sebagai dokter bedah. Ditambahkan alatnya yang sudah tidak lengkap dan tidak layak untuk dipakai, yang bisa saja menjadi resiko sangat berbahaya, bahkan bisa menyebabkan pendarahan yang hebat dan kematian. Namun karena si ibu itu terus memaksa kepada Mei untuk melakukan aborsi, ya pada akhirnya Mei pun melakukannya. 子宫还没开全呢，妹妹，我保你啊，别难过，这个 baby 啊已经没有声音，妹妹啊，没事儿了啊。 Di sisi lain, ternyata diam-diam selama ini Ching mengikuti Kate yang mana dia merupakan wanita simpanan suaminya. Ching juga sudah mengetahui bahwa sang suami selama ini menyimpan selingkuhannya di sebuah hotel dan Mr. Lee juga sudah membiayai semua kehidupan Kate. Singkat cerita, malam pun poek. Hari ini adalah pertemuan Ching yang kelima. Di sini Ching yang mulai penasaran dengan proses pembuatan pangsit milik Mei. Secara diam-diam Ching mulai mengintip ke arah dapur. Dan ketika dirinya sedang mengintip, betapa ngorejatnya setelah Ching melihat terdapat janin yang sudah Mei letakkan di atas piring. Dan janin itu merupakan dari si ibu tadi yang anaknya hamil akibat ulah dari ayahnya sendiri. Karena takut dan panik, Ching pun berteriak dan langsung berlari dari sana. Tapi entah kenapa setelah Ching beralih keluar, tiba-tiba ia berubah pikirannya dan pada akhirnya ia tetap kembali ke rumah Mei. Karena Ching sudah sangat kesal dan frustasi kepada suaminya, anu beki selingkuh, yang lebih tertarik dengan wanita muda, semok, gelis. Oleh sebab itu, Ching pun bodoh amat, persetanlah dengan bahan yang digunakan untuk membuat pangsitnya. Anu penting aing bisa merasakan khasiatnya dan bisa kembali lebih muda dari pelakor alias wanita simpenan suaminya. Mei yang baru saja mendapatkan bahan yang masih fresh dari kandungan wanita yang diantar ibunya tadi, dan Mei menjamin dengan bahan yang masih fresh itu efeknya akan terasa dalam hitungan jam.
保你脱胎换骨。Namun di sisi lain, wanita yang masih berusia 15 tahun yang baru saja diaborsi oleh Mei ketika dirinya sedang di dalam bus akan pulang, tiba-tiba ia mengalami pendarahan yang cukup parah sehingga membuatnya tidak berdaya. Saat sudah turun dari bus, wanita itu tiba-tiba tergeletak pingsan di pinggir jalan ketika akan pulang bersama ibunya. Dan benar saja, setelah selesai dan habis memakan pangsit itu, ia pun langsung bisa merasakan kalau dirinya sudah kembali lebih muda. Dan saat Ching sudah pulang, terlihat dari raut wajah suaminya yang kagum melihat kemolekan istrinya seperti wanita yang masih berusia 20 tahunan. Tanpa basa-basi, suaminya pun langsung mencongcong istrinya saat itu juga. Musik. Singkat cerita, pada suatu hari, Ching yang sedang kumpul bersama teman-teman gibahnya, ketika asik mengobrol satu sama lain, tiba-tiba temannya Ching mencium bau busuk yang sangat menyengat. Setelah mencium kesana kemari, ternyata bau busuk itu berasal dari tubuhnya Ching. Ditambah Ching seketika merasakan gatal-gatal pada tubuhnya, akibat Ching memakan pangsit buatan Mei secara rutin. Karena malu, dia pun langsung pamit pulang. Dan ketika sudah berada di rumah, lantas Ching pun langsung mandi kembang 7 rupa untuk menghilangkan bau busuk tersebut. Khawatir dengan apa yang telah terjadi kepadanya, Ching pun mencoba menghubungi Mei saat itu juga. 看我像有病了吗？我背机。自个儿别敏感。 Ketika ditelepon, Mei mengatakan kalau efek seperti itu merupakan hal yang biasa karena bahan dari pangsit itu berasal dari hubungan terlarang antara ayah dan anaknya. Namun tanpa Ching sadari, ternyata percakapan mereka berdua didengar jelas oleh Li melalui telepon. Dan dia menyadari bahwa istrinya sudah memakan pangsit yang bisa membuat awet muda. Li yang penasaran karena dirinya juga menginginkan kembali muda, tanpa sepengetahuan istrinya, Li pun secara diam-diam pergi ke tempatnya Mei. Walaupun sudah larut malam, ya seperti yang kita tahu, si Li juga terobsesi untuk bisa kembali muda. Ketika sudah sampai di rumah Mei, Mei sangat senang kedatangan seorang aktor terkenal ke rumahnya. Tak butuh waktu lama, Li langsung memesan pangsit saat itu juga. Ketika sudah jadi, Li pun mulai menyantap pangsit tersebut. Dan pada akhirnya, Li bisa merasakan kembali muda dan merasakan stamina yang luar binasa. Saking biangnya khasiat yang dirasakan oleh Li, ia pun tiba-tiba menjadi stagne dan tanpa pikir panjang, Li langsung mencongcong Mei saat itu juga. Musik. Ketika sudah selesai mengewong Mei, lantas Li pun kembali pulang. Di saat yang bersamaan, ternyata Ching juga datang ke tempat Mei. Dan beruntungnya suaminya tidak ketahuan bahwa ia tadi datang ke situ. Ching kembali ke situ bertujuan ingin protes karena dampak yang dirasakan pada dirinya. Namun Mei tidak peduli dan tidak menghiraukan Ching, sehingga pada akhirnya membuat Ching terpaksa harus pergi ke dokter kulit. Di saat kondisi yang seperti ini, Ching masih sempat saja membutuhkan simpanan suaminya, yaitu si Kate, sampai ke rumah sakit. Dan di sini Ching mengetahui kalau Kate, si pelakon itu, sudah mengandung anak dari suaminya, yaitu Mr. Lee. Di lain hari, Ching pun kembali mendatangi tempat Mei untuk meminta pertanggungjawabannya. Tapi Mei sendiri sudah lepas tangan dan bodoh amat yang sudah terjadi kepada Ching. Dan kenapa Mei bisa berperilaku seperti ini kepada Ching? Ya karena dia telah mendapatkan jatah dari Mr. Lee dan Mei juga bisa dibilang sebagai pelakor. Namun di sisi lain, kita diperlihatkan terjadi kasus pembunuhan di rumah susun milik Mei. Ternyata wanita yang masih 15 tahun itu telah tewas akibat aborsi yang telah dilakukan oleh Mei. Dan juga itu semua ulah dari ayahnya sendiri akibat memperkokos anak kandungnya. Karena kesal dengan tingkah bejat sang suami, sehingga ibu dari anak itu pun membunuh suaminya sendiri. Namun terlihat dari arah kejauhan, Ching yang melihat langsung kejadian tersebut, ia pun tidak tinggal diam. Dengan semua bukti yang ia kumpulkan, akhirnya Ching melaporkan Mei ke polisi karena kasus praktek aborsi ilegal dan semua kejahatan yang sudah dia lakukan.
Mei yang mencium kalau aksinya sudah diketahui oleh pihak polisi, ia pun langsung pergi dari tempat tersebut. Dan kini Mei menjadi DPO alias daftar pencarian jelma karena kasus praktek ilegalnya yang memakan korban jiwa. Hari demi hari pun berlalu. Terlihat sekarang Mei berada di kota Shenzhen, Cina, dan dia sekarang menjadi seorang pedagang pangsit rebus keliling. Hingga sampai saat ini Mei belum tertangkap oleh pihak polisi dan masih berkeliaran di luar sana. Singkat cerita, pada suatu hari terlihat Ching mengajak Kate untuk bertemu di sebuah restoran. Tanpa banyak basa-basi, Ching menawarkan uang segepok kepada Kate. Tujuannya agar Kate mau melakukan aborsi pada kandungannya yang sudah 5 bulan, di mana anak di dalam kandungan Kate juga berasal dari suaminya Ching. Dan tanpa menjelaskan alasannya, Ching langsung meminta si dokter untuk menyimpan janin tersebut. Yang ternyata janin itu akan digunakan Ching untuk meracik pangsit buatannya sendiri. 用咁嘅方法，快啲啦！ Adegan terakhir memperlihatkan kembali ke masa lalu ketika Ching sedang bersiap-siap untuk melakukan resepsi pernikahan dengan Mr. Lee. Film pun anggusan. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah jangan terobsesi pada suatu keinginan, apalagi menghalalkan segala cara untuk mengabulkan obsesi yang dipendam hingga melakukan cara-cara yang tidak wajar. Percaya diri dan nikmatilah hidup tanpa takut terlihat jelek, tua, keriput, dan tentunya harus bersyukur. Yowes, mungkin sakitu we info ti pusat mengabarkan. Saya Dharma yang bertugas di alam bawah sadar mengucapkan hatur nuhun dan Wassalamualaikum bro. Atas nama ya.